Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, nama Priskia pada STRIP, CPNS PPUPD Ahli Pertama, peserta Latsar tahun 2026 dari Angkatan 6, Kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 32, akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Regulasi yang mengatur jabatan fungsional PPUPD Ahli Pertama terdapat dalam Permenpan RB nomor 36 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Peraturan ini mengatur tata cara, butir, kegiatan, dan penilaian angka kredit bagi PPUPD guna menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih rinci, tupoksi PPUPD Ahli Pertama meliputi yang pertama, pengorganisasian pengawasan atau menyusun rencana kerja dan mengelola administrasi pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan meliputi pemeriksaan, evaluasi, dan pemantauan kepatuhan. Dan yang ketiga, pendampingan, memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah. Dan yang keempat, pelaporan, menyusun laporan hasil pengawasan atau LHP, dan memantau tindak lanjut hasil pengawasan. Berdasarkan kondisi pelaksanaan tugas, saya menemukan beberapa isu permasalahan yang kemudian saya identifikasi, yaitu yang pertama, format dokumen administrasi pengawasan yang belum seragam dan terstandarisasi. Yang kedua, pengadministrasian dan pengarsipan dokumen hasil pengawasan yang belum tertata dengan baik dan sistematis. Yang ketiga, pembagian beban kerja tidak seimbang dalam tim. Dan yang keempat, lambatnya update pengelolaan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan. Dan yang kelima, terlambatnya distribusi laporan hasil pengawasan atau LHP kepada OBRIK. Isu-isu atau masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, kemudian dianalisis kembali menggunakan beberapa metode analisis guna mengidentifikasi akar masalah serta menentukan prioritas isu yang perlu diselesaikan, yang kemudian akan dicarikan alternatif pemecah masalahnya menggunakan yang pertama, metode APKL atau USG. Yang kedua, analisis fishbone. Dan yang ketiga, analisis SWOT. Yang pertama, analisis isu dengan metode APKL. Metode APKL digunakan untuk menilai dan menentukan urutan isu prioritas berdasarkan tingkat aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan penanganannya. Melalui penilaian tersebut, diperoleh 3 isu yang menjadi prioritas utama. Yang pertama, pengadministrasian dan pengarsipan dokumen hasil pengawasan yang belum tertata dengan baik dan sistematis. Yang kedua, pembagian beban kerja tidak seimbang dalam tim. Dan yang ketiga, format dokumen administrasi pengawasan belum seragam dan terstandarisasi. Selanjutnya, ketiga isu tersebut dianalisis kembali menggunakan metode USG untuk menentukan isu yang paling prioritas berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan dampak, dan potensi perkembangan masalah, di mana setelah dianalisis menggunakan metode USG tersebut, diperoleh isu prioritas dengan nilai tertinggi, yaitu pengadministrasian dan pengarsipan dokumen hasil pengawasan yang belum tertata dengan. Kemudian, isu atau masalah prioritas tadi dianalisis kembali menggunakan analisis fishbone dengan tujuan untuk mengetahui akar masalah dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama, manusia atau SDM, di mana pemahaman pegawai tentang tata kelola arsip masih terbatas. Kedua, disiplin administrasi belum konsisten. Yang ketiga, belum ada petugas khusus pengelola arsip. Dan yang keempat, kurangnya pelatihan pengarsipan digital. Faktor yang kedua, yaitu metode. Belum adanya SOP pengadministrasian dan pengarsipan dokumen. Tidak ada standar penamaan file dan klasifikasi arsip. Dan yang ketiga, alur penyerahan dokumen hasil pengawasan belum baku. Dan yang keempat, prosedur pengarsipan berbeda antar tim pemeriksa. Faktor yang ketiga yaitu teknologi, di mana belum tersedia sistem penyimpanan dokumen berbasis online atau cloud. Yang kedua, resiko kehilangan atau duplikasi dokumen tinggi. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah sumber data, di mana dokumen hasil pengawasan sering tidak lengkap, format laporan tidak seragam, dan metadata dokumen belum terdokumentasi dengan baik.
Yang kelima, manajemen, di mana dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan arsip masih minim. Dan yang kedua, belum ditetapkan standar pengelolaan dokumen pengawasan. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, di mana volume dokumen pengawasan terus meningkat, ruang penyimpanan fisik terbatas, kemudian koordinasi antar tim pengawasan belum optimal, dan yang terakhir perubahan kebutuhan kerja menuju digital belum diikuti sistem pendukung. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk melihat kondisi organisasi sehingga dapat membantu merumuskan strategi penyelesaian masalah secara lebih komprehensif. Di mana analisis SWOT ini yang pertama adalah strength atau kekuatan internal. Yang pertama tersedia dokumen hasil pengawasan sebagai bahan arsip organisasi. Yang kedua adanya SDM administrasi yang menangani dokumen pengawasan. Yang ketiga dukungan tugas dan fungsi inspektorat dalam pengelolaan hasil pengawasan. Dan yang keempat komitmen organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengawasan. Yang kedua, weakness atau kelemahan internal. Belum tersedianya SOP pengadministrasian dan pengarsipan dokumen. Yang kedua, belum adanya sistem penyimpanan dokumen berbasis online atau digital. Yang ketiga, pengarsipan masih manual dan tidak terstandar. Yang keempat, penamaan dan klasifikasi dokumen belum seragam. Yang kelima, berisiko kehilangan dan kesulitan pencarian dokumen masih tinggi. Selanjutnya, opportunities atau peluang pengembangan, di mana perkembangan teknologi digital dan cloud storage yang mudah diimplementasikan. Yang kedua, kebijakan pemerintah terkait digitalisasi administrasi pemerintahan. Yang ketiga, peluang peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pengelolaan arsip digital. Yang keempat, dukungan transformasi menuju pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Yang terakhir, threats atau tantangan yang dihadapi, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Yang kedua, keterlambatan penyediaan dokumen saat audit atau pemeriksaan eksternal. Yang ketiga, ketergantungan pada individu tertentu dalam pengelolaan arsip. Dan yang terakhir, peningkatan volume dokumen pengawasan setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis, disusun alternatif penyelesaian sebagai langkah perbaikan terhadap pengadministrasian dan pengarsipan dokumen hasil pengawasan yang belum tertata dengan baik dan sistematis, di mana akar masalah yang pertama ialah belum adanya SOP pengadministrasian dan pengarsipan dokumen, dengan alternatif pemecahan masalah yaitu menyusun dan menetapkan SOP pengadministrasian dan pengarsipan dokumen hasil pengawasan. Yang kedua, belum tersedia sistem penyimpanan dokumen berbasis online, di mana alternatif pemecahan masalahnya adalah membangun sistem penyimpanan digital menggunakan cloud storage atau Google Drive terstruktur. Yang ketiga, pengarsipan masih dilakukan secara manual dengan alternatif pemecahan masalah, melakukan digitalisasi dokumen hasil pengawasan secara bertahap. Selanjutnya, standar penamaan dan klasifikasi dokumen belum seragam dengan alternatif pemecahan masalah, menetapkan format penamaan file dan klasifikasi arsip yang baku. Selanjutnya, tidak adanya petugas khusus pengelolaan arsip yang akan diselesaikan dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan arsip digital. Kemudian akar masalah yang selanjutnya ialah dokumen hasil pengawasan sering tidak lengkap, di mana alternatif pemecahan masalahnya dengan membuat checklist kelengkapan dokumen sebelum diarsipkan. Dan yang terakhir, monitoring pengelolaan arsip belum optimal yang dapat diselesaikan dengan melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap pengarsipan dokumen. Demikian pemaparan analisis isu efektivitas kerja individu berdasarkan tupoksi PUPD ahli pertama. Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan administrasi dan pengarsipan dokumen pengawasan guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif, akuntabel, dan profesional. Terima kasih.